Aku justru dari kecil nenek aku juga kan suka moto, nenek. Terus malah bapaknya nenek aku itu orang di Sumedang yang pertama yang buka studio foto. jadi jadi mungkin nurun, mungkin gimana. Jadi aku suka aja, tapi masih belajar sampai sekarang juga masih banget, masih jauh banget. Aku lebih tertarik ke manusia sih, manusianya dan ceritanya. Jadi gimana? Selfie? Mending difotoin deh daripada selfie. Mending difotoin daripada selfie. Oh, Om Don Hasman. Iya, jadi aku pertama ketemu dia tuh 2000 berapa ya? Lupa lagi. Dikenalin temen, kita main ke rumahnya. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia temennya ayah aku naik gunung juga waktu mudanya gitu. Jadi beberapa kali diajak untuk ikut dia gitu, ikut moto sambil belajar moto dan nulis. Terus aku bantu juga dia pengarsipan tulisan-tulisannya. Terus bantu dia juga mengasisteni gitu. Kalau misalnya ada acara, aku yang handle ke si pembikin acaranya gitu. Jadi karena Om Don udah berumur gitu, jadi agak susah juga untuk nge-organize yang gitu-gitu. Jadi aku dan teman-teman ada berdua lainnya ikut bantu Om Don. Dan kita juga belajar banyak banget di situ. Tidak dipungkiri sangat. Selain belajar banyak tentang moto dan nulis, itu juga belajar tentang kehidupan. Dia kan orangnya humble banget. Sangat, meskipun dia legend gitu, tapi juaralah kalau dia urusan rendah hati, terus disiplin. Itu kita belajar banget dari dia itu. Jalan-jalan sama Om Don waktu itu ke pas acara 200 tahun meletusnya Tambora, kita ke sana ke Tambora. Om Don kan lagi bikin buku tentang ziarah Gunung Api Tambora bareng almarhum Pak Tri. Terus beliau masih ngumpulin fotonya. Aku ikut, terus sambil bawa beberapa temennya juga. Terus kita naiknya sampai dua kali naik Gunung Tambora di jangka waktu seminggu itu. Kita naik 2 kali dari 2 jalur berbeda. Udah itu kemana lagi ya? Yang paling sering sih ke Baduy ya, ke Baduy, terus ke Belitung, ke Lampung, acara di Jogja beberapa kali gitu. Suka ikut bantuin Om Don juga. Jadi yang pertama itu jadwal kita udah dirancang, bikin mau moto apa. Terus pas turun dihubungi dari tim Metro TV 360 untuk dia juga mau bikin video tentang 200 tahun meletusnya Tambora gitu. Jadi kita naik lagi nih bareng tim Metro TV dan di shoot gitu Om Donnya gitu sebagai penjelajah dan fotografer gitu. Jadi naik bareng lagi gitu. Di Baduy Om Don kan udah 40 tahun berhubungan sama Baduy ya, ngumpulin data. Jadi setelah 40 tahun ini juga masih ngumpulin data juga gitu. Datanya di rumahnya aja udah selemari tulisan-tulisan tentang Baduy gitu ya, tentang kehidupannya. Dan aku juga diminta untuk meneliti tentang kehidupan wanita dan anak-anaknya. Jadi kalau aku kesana ngumpulin data aja tentang kehidupan mereka, tentang cara mereka. Kan caranya beda banget ya sama kita cara hidupnya gitu. Mereka tuh kalau kata Om Don, kalau kita ke Baduy serasa kembali ke 2000 tahun lalu, kehidupan 2000 tahun lalu itu kayak gitu. Jadi mereka masih sampai sekarang masih megang pikukuh itu namanya, pikukuh ya. Pikukuh tuh amanat dari leluhurnya, jadi masih dipegang sampai sekarang gitu. Jadi kalau ke sana ya ngumpulin foto, ngumpulin data tentang anak dan wanita gitu. Kalau Om Don masih ke semua halnya.
mereka tuh termasuk kelompok adat yang tertutup gitu ya. Jadi agak sulit juga untuk masuk ke kehidupannya gitu. Terus kan banyak upacara-upacaranya, apalagi kalau kalau mau melahirkan, pas hamil itu upacaranya apa aja, terus apa aja yang nggak boleh ada di rumah gitu. Itu banyak banget yang harus dicatat, yang akan jadi jadi sumbangan untuk ilmu pengetahuan juga gitu. Susah masuknya, harus lama pendekatannya. Jadi aku udah kenal dengan beberapa keluarga di sana. Jadi tiap aku ke sana kalau nggak bareng Om Don, di keluarga itu gitu. Ada Ayah Nasa namanya, ada Mang Ralim. Mereka itu yang deket sama aku gitu. Jadi kalau aku nanya-nanya juga banyak ke mereka gitu kan. Atau ke istrinya. Jadi kalau kita sering ke sana, pas kita balik udah kayak saudara gitu. Meskipun masih banyak yang ditutupi gitu, karena mereka sangat tertutup kan. Jadi agak sulit juga, harus benar-benar punya waktu banyak gitu kalau pengen. Karena menarik ya, karena menurut aku kesetaraan gender di Baduy itu sangat baik gitu maksudnya. Terus kalau misalnya istrinya sakit, suaminya bisa handle untuk masak, untuk cuci piring ke sungai, untuk nyuci ke sungai, itu suaminya bisa handle banget gitu. Nggak kayak di kota gitu kan, apa-apa ke istrinya mah gitu kan, urusin gue gitu. Kalau ini enggak gitu, jadi saling melengkapi sih aku melihatnya. Jadi menarik aja karena dengan adat yang begitu lama, tapi mereka bisa kesetaraan gendernya baik gitu. Terus apa lagi ya, seru aja ngelihat cara mereka masak, cara mereka menjaga ladangnya, cara mereka merawat anak, mendidik anaknya gitu kan. Itu menarik gitu untuk diketahui. Pendidikan tentang menjaga kelestarian budayanya itu dimulai dari keluarga tentu saja gitu. Jadi terus ketika anak-anak wanita, anak-anak perempuan itu beranjak dewasa, beranjak remaja itu juga seru gitu untuk diikuti, apa aja sih yang ritualnya. Terus perkembangan jiwa mereka tuh seru untuk diikuti gitu. Hampir mirip sama kamu ya, nggak Apanya? sekolah tapi belajarnya itu dari lingkungan. Yes. Bisa jadi. Dan mereka itu sangat menjaga, meskipun nggak sekolah, mereka tahu nggak boleh buang sampah sembarangan. Mereka tahu pohon-pohon apa aja yang nggak boleh ditebang karena itu akan merusak lingkungan mereka gitu. Jadi di sana sangat rimbun gitu ya, apalagi di hutan larangan. Terus cara mereka menghormati orang tua kan tentu saja itu sih yang penting kan. Jadi rumahku kan dekat, bukan dekat, emang di desa gitu. Kita dekat pusat pemerintahan di Sumedang, tapi 5 menit ke selatan udah sawah gitu. Nah kebetulan aku dari dulu emang suka baca, suka ngumpulin buku. Terus aku melihat anak-anak kecil di desaku dan desa sebelah itu kekurangan bahan bacaan. Dan aku akhirnya, wah kenapa nggak buka aja gitu taman bacaan. Jadi aku kerjasama sama yang namanya Warung Imajinasi dari Bandung. Mereka yang suka bikin perpustakaan-perpustakaan di desa-desa terpencil gitu. Aku kerjasama, akhirnya kita buka yang namanya Rumah Baca Imajinasi. Jadi di situ anak-anak bebas untuk baca gitu. Jadi aku kalau ngobrol sama mereka terus ngasih
buku-buku baru, mereka tuh kayaknya seneng banget gitu karena mereka tidak menemukan itu di sekolah ataupun di lingkungannya gitu, tidak menemukan sumber-sumber pengetahuan yang buku gitu. Buku tuh susah kalau di desa, jadi nggak ada kayak perpustakaannya gitu. Lumayan mereka antusias gitu dan mereka malah suka jadi nanyain ada buku baru ga gitu, karena mereka sebenarnya suka baca, cuman fasilitasnya aja yang nggak ada gitu. Terus aku bikin kelas warna-warni kan namanya, setiap hari Minggu. Jadi kita di situ belajar di saung, di sawah gitu. Kita kadang-kadang sambil jalan-jalan. Terus ada kelas bikin puisi, ada kelas bahasa Inggris. Pokoknya pelajaran-pelajaran yang nggak didapat di sekolah gitu. Kebanyakannya sih kerajinan tangan, kayak bikin origami, terus ngegambar, ngelukis gitu. Pada akhirnya mereka mengapresiasi hasil-hasil karya teman-temannya gitu, gimana gitu. Aku ingin mereka juga dekat dengan pertanian itu sendiri gitu. Kadang mereka kan cuman sekolah, terus ngaji, pulang gitu, udah. Tapi aku juga pengen mereka tuh cinta juga dengan pertanian gitu. Ada beberapa yang bantu orang tuanya di sawah, tapi ada juga yang ya males-malesan gitu. Aku pengen mengedukasi mereka bahwa petani juga keren loh gitu. Bapak-bapak kalian tuh keren gitu. Jadi jangan sampai malu kalau punya bapakmu petani atau apa, jangan sampai malu gitu. Damn. Jadi aku lagi ada project sama Mbak Dian, foundernya Kampung Halaman. Itu juga untuk side project film kolaborasinya di Wakatobi. Jadi aku juga disuruh bikin foto story gitu tentang anak remaja perempuan, yang akhirnya nanti akan dilakukan juga di sana di Wakatobi. Belum tahu kapan berangkatnya, mungkin minggu-minggu depan, mungkin mudah-mudahan. Wakatobi? Di Kaledupa, Pulau Kaledupa. Jadi film kolaborasinya ini tentang anak remaja di Pulau Kaledupa yang bernama Ona. Dia itu subjek yang menarik gitu karena meskipun bapaknya dari golongan nelayan paling miskin, tapi bapaknya sangat progresif gitu. Dia sampai menyekolahkan istrinya gitu. Dan Ona ini dikuliahkan di Kendari dengan biaya yang bisa dikirim dia per bulannya hanya 100.000, coba bayangin gitu. Jadi itu subjek film kolaborasinya. Nah, kalau aku mungkin harus kesana dulu untuk nyari subjek yang lain, tapi bisa memperkuat film itu gitu. Buat foto? Tentang foto, mungkin foto dan tulisan tentang seorang atau 2 orang anak remaja wanita di sana gitu. Jadi bolak-balik juga untuk konsultasi. Enak ya jalan-jalan dulu ya? Iya, pengennya sih gitu seumur hidup loh. Iya sih. Ya aku masih banyak banget harus belajar gitu sama siapapun gitu, nggak hanya Om Don. Untuk project ini juga aku konsultasi dengan beberapa teman yang emang udah penulis dan fotografer handal gitu kan. Aku harus gimana aja sih? Aku masih banyak mencatat, masih banyak catatan yang aku harus pelajari gitu. Jadi sambil kesana sambil belajar pastinya.